Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi moda mobilisasi dana simpanan. Yang pertama itu ada jenis-jenis rekening. Ada rekening giro atau current akun, yaitu adalah salah satu jenis simpanan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh nasabah pemegang rekening tanpa syarat dan pembatasan. Tujuan nasabah menyimpan dananya dalam bentuk rekening ini agar nasabah sewaktu-waktu memiliki akses terhadap dana yang disimpannya. Kemudian penarikan dana dalam rekening ini nasabah dapat melakukannya dengan cara menerbitkan cek. Kemudian rekening giro ini dapat dijalankan dengan menggunakan 3 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip wadiah, yang dimana rekening giro ini menggunakan wadiah yadamana, yang mana nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipinya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi, disertai hak untuk mengelola dana yang dititipi tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil keuntungan dari dana tersebut. Kemudian ada mudharabah. Di sini bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib, sedangkan nasabah itu bertindak sebagai pemilik dana atau sohibul mal. Kemudian ada Qard Hasan. Qard Hasan di dalam praktek ini diberlakukan oleh bank-bank Islam dalam menggunakan rekening giro Qard Hasan. Bank besar untuk menggunakan dana Qard tersebut sepenuhnya atas resikonya sendiri. Kemudian ada rekening tabungan atau saving akun, yang dimana nasabah dapat menarik dananya secara tunai dari rekening tabungan, dilakukan dengan cara menandatangani slip pengambilan yang disediakan oleh bank untuk keperluan tersebut. Kemudian ada rekening deposito, di mana nasabah ini tidak dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu. Nasabah hanya dapat mengambil uangnya setelah jangka waktu dalam perjanjian pembukaan rekening deposito sampai. Rekening deposito ini berjangka 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Kemudian ada special investment account, yang mana rekening ini untuk keperluan para investasi atau lembaga-lembaga yang lebih besar. Kemudian rekening deposito ini masuk dalam kategori mudharabah muqayyadah, yang dimana pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Baiklah, kemudian produk bank syariah berbasis pelayanan. Yang pertama itu ada wadiah. Wadiah terbagi menjadi 2, wadiah ayat amanah dan wadiah ayat damana. Kemudian ada fatwa DSN MUI tentang wadiah. Yang pertama itu fatwa DSN MUI nomor 36 garing DSN MUI garing 10 garing 2000 tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Kemudian ada fatwa DSN MUI nomor 36 garing DSN MUI garing 12 garing 2007 tentang sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Kemudian ada aplikasi wadiah. Wadiah dipraktikkan di bank syariah yang menggunakan sistem syariah menggunakan konsep wadiah yadamana, yaitu titipan dengan resiko ganti rugi. Kemudian ada hiwalayah. Aplikasi hiwalayah dalam perbankan syariah. Dalam praktek perbankan syariah biasanya dengan menggunakan solidaritas dan tolong menolong, yang dimana untuk membantu supplier atau nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank dapat ganti biaya atas jasa kirim. Kemudian ada RAN. Kemudian ada fatwa DSN tentang RAN. Yang pertama ada fatwa DSN MUI nomor 25 garing DSN MUI garing 3 garing 2002 tentang RAN. Kemudian ada aplikasi RAN. Dalam perbankan syariah
Ren yang dimaksud adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Kemudian ada kafalah. Aplikasi akad kafalah dalam bentuk syariah. Dalam bank syariah, produk kafalah yang diberikan bank syariah adalah dalam bentuk bank garansi, yakni jaminan yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain apabila nasabah tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Anggita. Saya dari kelompok 1 untuk materi ini. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya selanjutnya, yaitu Rosalinda. Sini saya presentasikan bab 3 yang terkait General Banking Operational. Dalam sistem aplikasi perbankan terdapat fitur kombinasi keamanan atau security max untuk auditor operasional untuk memeriksa keamanan nasabahnya. Nah, dalam buku ini dijelaskan dua tipe keamanan tersebut. Yang pertama itu ada yang namanya user access, terus yang kedua ada yang namanya transaction matrix security. Nah, user access ini sendiri terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama security administrator, yang kedua user level. Security administrator ini memiliki fungsi untuk melakukan pengelolaan terkait user ID para nasabah ataupun karyawan, baik itu pendaftaran ataupun pengelolaan user ID fungsi lainnya dalam sebuah perbankan atau aplikasi perbankan. Nah, mengingat fungsi ini hanya strategis keamanan bank, maka security administrator ini hanya boleh dilakukan untuk orang atau seseorang yang ditunjuk dipercaya oleh atasannya, baik itu satu orang ataupun dua orang, yang secara dual control untuk melakukan sistem aplikasi perbankan ini. Selanjutnya itu ada yang namanya user level. User level ini memiliki fungsi untuk melakukan akses ke sistem komputer sesuai dengan yang telah ditetapkan dari atasan tersebut. Pada umumnya, penggolongan user ini berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan itu terbagi menjadi 3 lagi sesuai dengan di PPT yang sudah saya sampaikan, yaitu ada yang namanya maker, yang kedua ada approver, dan yang ketiga ada inquiry. Nah, maker ini sendiri adalah fungsi yang diberikan kepada petugas yang memiliki kewenangan untuk printing atau memiliki kewenangan untuk mengisi data atau transaksi kepada terhadap sistem aplikasi komputer tersebut. Nah, yang kedua ada yang namanya approver. Approver ini berbeda dengan maker. Approver ini adalah fungsi yang diberikan kepada petugas yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas apa yang telah dibuat dari maker tadi tersebut. Namun, tidak semua aplikasi komputer ini memiliki persetujuan dari si approver. Misalnya itu yang ketiga ada si inquiry. Inquiry adalah fungsi yang memiliki akses untuk melihat atau mendownload data tersebut, tetapi tidak memiliki akses untuk melakukan eksekusi data atau transaksi tersebut. Yang kedua itu ada yang namanya transaction matrix security. Nah, fitur kombinasi keamanan dalam setiap perbankan itu berbeda-beda. Semakin kompleks aktivitas dalam sebuah perbankan, maka akan membutuhkan fitur keamanan yang lebih tingkat lagi. Nah, di dalam fitur ini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada yang namanya limit authorization. Nah, pada sistem aplikasi yang lebih lengkap mungkin akan disediakan yang namanya limit atau penetapan kepada setiap user yang berbeda-beda. Semakin besar resiko yang akan ditimbulkan, maka penetapan limit yang akan digunakan akan lebih kecil. Begitupun sebaliknya. Yang kedua itu ada yang namanya level user. Level user ini pembagian menu terhadap tingkat senioritas dan atau kewenangan berjenjang, seperti halnya teller senioritas, junior senioritas. Nah, setiap tingkatan tersebut akan memiliki akses menu yang berbeda-beda sesuai tingkatannya tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada single or dual control. Nah, tidak seluruh jenis data dan transaksi di bank itu harus menggunakan dual control atau maker dan approver. Bisa juga menggunakan single control, seperti halnya pengubahan atau pengubahan data sebuah nasabah, baik itu individu ataupun instansi. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya working unit. Working unit ini bermanfaat untuk saat dibutuhkan pemisahan fungsi kerja atau dalam sebuah perbankan tersebut.
Selanjutnya itu ada interworking unit. Interworking unit adalah akses transaksi yang memiliki satu sama hubungan antar organisasi atau hubungan working yang sama-sama memiliki kaitan. Nah, interworking unit ini terbagi menjadi dua. Yang pertama vertikal dan horizontal. Vertikal ini hubungan antar akses yang memiliki berbeda tingkatan. Sedangkan horizontal adalah akses yang sama-sama memiliki satu tingkatan yang sama. Nah, selanjutnya ada user menu akses. Makin kompleks kegiatan yang diperbankan, maka membutuhkan variasi dan beragam menu akses yang lebih tingkat lagi. Nah, dalam user menu akses ini ada yang namanya pembukuan transaksi dengan tanggal efektif mundur atau backdate. Terus yang kedua, transaksi yang dibutuhkan dengan melakukan penyesuaian data secara langsung tanpa harus melakukan koreksi data tersebut. Ketiga, itu ada yang namanya fungsi yang melakukan akses terhadap GL tertentu yang dibentuk oleh komputer seperti GL Accrual Interest Time Deposit dan GL tabungan atau principal. Nah, sistem aplikasi komputer untuk menjalankan data transaksinya atau melakukan isi data operasional baik secara garis besar itu terbagi menjadi dua, yaitu data non-statis atau transaksional dan yang kedua data statis. Statis ini dibagi menjadi non-fungsional dan finansial. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu kebijakan dan prosedur manual dalam operasional bank. Industri perbankan adalah salah satu industri yang memiliki prosedur yang sangat kompleks dan rumit. Oleh karena itu, tidak seluruh kebijakan operasional bank dapat diautomasi oleh sistem komputer. Ada beberapa alasan yang harus dilakukan kontrol secara manual. Yang pertama yaitu sistem aplikasi komputer yang bersedia tidak memiliki fitur-fitur keamanan sesuai kebijakan bank atau peraturan eksternal yang selalu dinamis dan semakin kompleks. Misalnya, ketentuan pembatasan akumulasi pembelian falas per nasabah sejumlah ekuivalen 1 miliar dalam 1 bulan yang baru berlaku sejak akhir 2008. Yang kedua, B, yaitu ketentuan atau prosedur yang harus dipenuhi terkait dengan fisik dan tidak mungkin dilakukan automasi. Misalnya, pengisian ATM harus dilakukan oleh 2 petugas. Yang kedua, konfirmasi transaksi oleh petugas bank dengan kondisi tidak dihadiri secara langsung oleh pemilik rekening. Yang ketiga, rekonsiliasi data antara komputer dengan data fisik. Yang keempat, verifikasi tanda tangan basah atas instruksi transaksi. Yang kelima, pemisahan. Yang keenam, pendelegasian kewenangan tugas kerja. Yang selanjutnya ada laporan dan hasil kerja produk atau reporting dan deliverable produk. Yang pertama ada laporan atau reporting. Yang kedua ada konsep rekonsiliasi. Keterangannya adalah catatan atau daftar perincian individu. Umumnya terdiri dari catatan yang dilakukan secara manual. Yang kedua atau yang B yaitu akun atau JL merupakan data laporan keuangan yang merupakan total catatan individu yang dikelompokkan sesuai dengan kebijakan. Fungsi yang dapat melakukan akses terhadap JL tertentu yang dibentuk oleh komputer seperti JL Accrual Interest, Time Deposit, atau JL tabungan atau principal.